Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Pinky Saprastini dengan NPM 2213025052 dari kelas PPIB. Saya memiliki moto hidup yaitu jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah saat kita tidak pernah mencobanya. Baik, di sini saya akan mempraktikkan tentang DDL. Apa itu DDL? DDL adalah Data Definition Language yang berisikan perintah SQL yang berkaitan dengan perubahan, pembuatan, serta penghapusan suatu database atau objek-objek yang terdapat dalam database. Baik, di sini kita akan langsung mempraktikkan saja. Pertama, buka XMPP ya, lalu aktifkan Apache dan MySQL. Lalu klik Windows plus R untuk membuka CMD. Nah, di sini kita akan mengaktifkan XMPP-nya yaitu dengan cdc:/xmpp/mysql/bin enter. Untuk mengaktifkan MySQL-nya itu mysql-u enter. Terakhir yaitu /r enter. Nah, di sini kita akan membuat suatu database. Caranya itu create database, misalnya data penduduk .2 enter. Nah, jika sudah keluar oke, berarti ini sudah berhasil. Kita akan membuat satu lagi, caranya sama, itu create database data mahasiswa enter. Kita akan melihat apakah data itu sudah masuk atau belum. Itu caranya dengan show database .2 enter. Nah, di sini datanya sudah masuk nih, data mahasiswa dan data penduduk. Selanjutnya kita bisa menghapus salah satu datanya, yaitu dengan cara drop database, terus pilih data yang mau kita hapus, misalnya data penduduk .2 enter. Nah, di sini berarti ini data sudah terhapus. Kita akan melihatnya itu sama dengan cara show database .2 enter. Nah, sekarang tinggal ada data mahasiswa. Di sini kita akan membuat tabel. Ini mengubah namanya dulu. Use data mahasiswa. Enter. Nah, jadi di sini data mahasiswa itu sudah masuk di sini. Terus selanjutnya kita akan membuat tabel, yaitu dengan cara create tabel data atau mahasiswa dengan buka kurung enter. Nah, di sini kita akan memasukkan nomor tipenya yaitu integer, panjangnya itu kira-kira 5, primary koma enter. Lalu kita bisa juga memasukkan nama dengan tipenya itu varchar, panjangnya kira-kira 20, tutup kurung, koma enter. Terus kita akan menambahkan alamat, tipe datanya sama yaitu varchar, panjangnya kira-kira 40, koma enter. Nah, kita juga bisa menambahkan email tipe datanya sama, panjangnya kira-kira 40, tutup kurung 2. Kenapa? Karena untuk menutup yang ini, jadi kita pakai 2 lalu titik koma enter. Nah, sudah query oke. Selanjutnya kita akan melihat tabel itu apakah sudah terbentuk atau belum. Caranya itu dengan data msh enter. Nah, ternyata udah terisi di sini. Itu primary key. Terus kita akan coba merubah nama tabelnya, yaitu dengan rename
table data MSH menjadi biodata, enter. Nah, sudah query oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan menambahkan data di sini ya, maksudnya outer table biodata, menambahkan misalnya gender, tipenya teacher, misalnya panjangnya 2, titik koma, enter. Nah, sudah query oke di sini. Lalu untuk melihatnya cara sama, yaitu data, titik 2, enter. Nah, di sini gender itu udah bertambah di dalamnya. Lalu kita bisa juga menghapus gendernya lagi dengan cara drop table biodata, di sini outer table biodata drop gender, titik 2, enter. Nah, sudah query oke. Kita akan melihat apakah benar sudah terhapus atau belum. Index biodata, titik 2, enter. Nah, di sini sudah terhapus. Di sini saya akan mempraktikkan tentang DML. DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa pemrograman atau perintah yang digunakan untuk memanipulasi data dalam suatu database. Dalam DML terdapat beberapa perintah utama yang sering digunakan, seperti select, insert, update, dan juga delete. Langsung saja di sini kita akan mempraktikkannya. Pertama kita akan membuka software XMPP. Nah, di sini kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah sudah, kita klik Windows plus R untuk membuka Chainlink. Nah, untuk mengaktifkan XMPP-nya kita menggunakan indc.xmpp/mysql/bin, enter. Nah, untuk mengaktifkan MySQL-nya itu MySQL/root, enter. Nah, terakhir /r, enter. Nah, di sini kita akan membuat suatu database. Caranya itu create database, misalnya pendaftaran, titik 2, enter. Nah, di sini kita bisa langsung melihat database-nya dengan cara show database, titik 2, enter. Nah, di sini pendaftaran sudah masuk. Lalu kita membuat namanya pendaftaran, titik 2, enter. Nah, di sini namanya sudah berubah, tadinya menjadi pendaftaran. Lalu kita bisa membuat tabel. Caranya dengan create table, misalnya tabel mahasiswa, titik 2, salah maksudnya buka kurung, enter. Nah, di sini kita akan mengisi nomor dengan tipenya itu integer, panjang kira-kira 5.
Mary, koma, enter. Sini kita juga bisa masukkan nama dengan tipe data itu varchar, panjangnya kira-kira 20, tutup kurung, koma, enter. Terus kita bisa juga menambahkan alamat, tipe datanya sama yaitu varchar, panjangnya kira-kira 40, koma, enter. Terus kita menambahkan email, tipe datanya sama, panjangnya kira-kira 40, tutup kurung, koma, enter. Kita akan menambahkan nomor telepon, tipe datanya sama, panjangnya kira-kira 15, koma, enter. Lalu kita bisa menambahkan gender, tipe datanya yaitu char, panjangnya kira-kira 2 aja, tutup kurungnya 2, kenapa? Karena untuk menentukan ini juga, titik, koma, enter. Nah, sudah klik OK. Lalu kita akan melihat tabelnya, apakah sudah terbentuk atau belum. Caranya itu di teks tabel mahasiswa, titik, koma, enter. Nah, ternyata sini sudah terbentuk. Lalu kita akan mengisi isinya itu di tabelnya. Caranya yaitu dengan insert into tabel mahasiswa, lalu buka kurung, petik untuk nomor 1, petik, koma, petik, kita masukkan nama, saya Niki Eka, petik, koma, petik. Lalu untuk alamat misalnya untuk Kencana, petik, koma, petik. Untuk menambahkan email gmail.com, petik, koma, petik. Kita akan masukkan nomor telepon, petik, koma, petik. Terakhir kita akan masukkan gender, karena di sini hanya 2, kita singkat saja misalnya perempuan, kita singkat jadi PR, petik, tutup kurung, titik, koma, enter. Nah, klik OK. Kita di sini akan membuat beberapa isinya. Nah, caranya sama yaitu insert into tabel mahasiswa, lalu ini untuk nomor selanjutnya nomor 2, misalnya namanya Wisma petik, koma, alamatnya yaitu Bandung petik, koma, emailnya yaitu gmail.com, koma, cek nomor handphonenya 089765 petik, koma, petik. Untuk memasukkan gender sama yaitu PR, petik, tutup kurung, titik 2, enter. Nah, selanjutnya sama insert into tabel mahasiswa, terus masukkan nomornya,
misalnya untuk alamatnya misalnya untuk emailnya untuk nomor handphonenya dan generalnya lagi kita bisa menuliskan LK titik turun pilih enter. Saya tambahkan satu lagi insert into mahasiswa lulus itu nomornya 4 untuk namanya misalnya rumah alamatnya kasih titik koma ketik emailnya gmail.com ketik koma terus untuk nomor handphonenya silakan 12 674 2211 ketik koma ketik untuk jumlahnya itu laki-laki ketik koma ketik enter. Nah, ini udah ada beberapa data yang kita masukkan. Lalu untuk melihat apakah data ini udah masuk atau belum, kita perlu masukkan perintah yaitu select from table siswa titik dua enter. Nah, di sini udah masuk semua data-data yang kita ketik tadi. Lalu kita bisa mengupdate tabel ini. Caranya itu update tabel mahasiswa. Misalnya kita akan mengganti nama alamatnya, yaitu dengan cara update tabel mahasiswa set enter. Apa yang mau kita ganti misalnya alamat sama dengan kita untuk gantinya itu Y kanan ketik, jangan lupa tanda petik ini penting, terus where dari alamat untuk rencana. Nah, titik koma enter. Ini udah berubah satu alamat, jadi kita bisa lihat nanti info rencana ini akan berubah menjadi Y kanan. Jadi kita sama yaitu select from tabel mahasiswa enter. Nah, kemudian jadinya info rencana menjadi Y kanan. Selanjutnya kita bisa menghapus salah satu data yang ada di dalam sini. Caranya itu delete from tabel mahasiswa. Nah, yang mau kita hapus itu nomor berapa itu? Misalnya dari nomor 2 misalnya. Ini titik koma
Bentar. Nah, sudah oke. Kita bisa melihat bahwa impian nomor 2 itu sudah terhapus. Selalu from siswa. Bentar. Nah, jadi tadinya 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 3, 4. Kita bisa menghapus lagi beberapa data ini. Cara yang sama yaitu delete from table mahasiswa dari nomor 3 titik koma. Bentar. Delete from table mahasiswa dari nomor 4. Bentar. Nah, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah terhapus, jadi otomatis tinggal nomor 1 yang tersisa. Caranya berikut yaitu select from table mahasiswa. Nah, jadi di sini tinggal satu data yang tersisa karena sisanya sudah terhapus. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejarnya. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Saran yang bisa saya sampaikan adalah teliti dalam mengetik tanda-tanda saat melakukan praktikum. Sebab saat kita tidak teliti bisa menyebabkan error dan mengulang mengetikkan perintah. Jalan-jalan ke bandara. Tidak lupa membeli makanan. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.